Hari ini saya akan menjelaskan apa itu hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu topik paling kontroversial dalam sejarah peradaban manusia yang terus memicu perdebatan sengit antara aspek keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Praktek ini telah mengakar sejak zaman kuno, di mana penguasa atau masyarakat menggunakan hukuman mati sebagai instrumen utama untuk menegakkan aturan, memelihara ketertiban sosial, dan memberikan efek jera yang keras kepada para pelanggar hukum berat. Hingga hari ini, perdebatan tersebut tidak pernah surut, terbagi ke dalam dua pandangan besar yang sama-sama memiliki argumen kuat. Di satu sisi, mereka yang mendukung keberadaan hukuman mati berpijak pada prinsip keadilan retributif atau yang sering dipahami sebagai prinsip pembalasan yang setimpal. Pandangan ini meyakini bahwa kejahatan yang sangat luar biasa seperti pembunuhan berencana dalam skala besar, terorisme atau kejahatan kemanusiaan yang biadab adalah merusak tatanan moral masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus sepadan dengan tingkat penderitaan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku. Bagi para pendukungnya, hukuman mati bukan sekedar balas dendam, melainkan bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban sekaligus cara untuk memberikan kedamaian serta kelegaan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, argumen pendukung seringkali mengedepankan aspek perlindungan publik dan efek pencegahan. Ada keyakinan kuat bahwa ancaman hukuman mati akan membuat calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan keji karena takut kehilangan nyawa mereka sendiri. Dalam kasus-kasus tertentu seperti penjahat kambuhan yang sangat berbahaya, psikopat, atau gembong sindikat, kejahatan transnasional, hukuman mati dipandang sebagai satu-satunya cara permanen untuk memastikan bahwa narapidana tersebut tidak akan pernah bisa melarikan diri, menyandra, atau mengendalikan jaringan kriminalnya dari balik jeruji besi demi keselamatan masyarakat luas. Namun di sisi yang berlawanan, gelombang penolakan terhadap hukuman mati justru semakin kuat disuarakan oleh para aktivis hak asasi manusia dan kalangan hukum internasional. Argumen utama yang paling mendasar adalah ketidaksempurnaan sistem peradilan yang dijalankan oleh manusia. Sejarah telah berulang kali membuktikan adanya kasus-kasus di mana seseorang divonis mati ternyata di kemudian hari terbukti tidak bersalah setelah eksekusi terlanjur dilakukan, baik melalui penemuan bukti DNA maupun pengakuan pihak lain. Berbeda dengan hukuman penjara yang masih bisa direvisi atau dibebaskan jika terjadi keliruan. Hukuman mati bersifat final, permanen, dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga resiko mengeksekusi orang yang tidak bersalah adalah sebuah bencana moral yang tidak tertahankan bagi sebuah negara. Para penantang juga menyoroti masalah ketidakadilan sosial dalam penerapan hukuman mati di berbagai belahan dunia. Berdasarkan berbagai data statistik, hukuman mati terbukti lebih sering dijatuhkan kepada kelompok masyarakat miskin, kelompok marginal, atau kaum minoritas yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menyewa tim pembela hukum atau pengacara profesional berkualitas tinggi. Akibatnya, hukuman ini sering kali dinilai diskriminatif di mana status sosial ekonomi seseorang kerap menentukan apakah mereka akan lolos atau berujung pada tiang eksekusi. Dari sudut pandang kriminologi, banyak studi empiris gagal membuktikan bahwa hukuman mati memiliki daya cegah yang jauh lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup tanpa syarat. Banyak negara yang telah menghapuskan hukuman mati justru mencatat tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang masih mempertahankannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para penentang menyimpulkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling fundamental dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Hal ini bersifat mutlak sehingga negara atas nama hukum apapun tidak memiliki hak moral untuk merenggut nyawa manusia. Betapapun buruknya kejahatan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.